Selain Singapura, Presiden Prabowo Subianto juga menghentikan ekspor gas alam ke Malaysia dan Timor Leste. Singapura itu brengsek, kita nggak bisa dibodoh-bodohi. Negara penyedia yang dimaksud adalah negara-negara yang memiliki infrastruktur kabel bawah laut yang menghubungkan Singapura ke jaringan internet global. Beberapa negara utama yang berperan dalam konektivitas internet Singapura adalah Indonesia. Halo Jam, apa kabar Jam? Selamat malam. Siap mulai podcast malam hari ini Jam? Halo Dani, kabarnya baik. Siap banget buat podcast malam ini. Oke Jam, gimana kondisi jaringan hari ini Jam, malam hari ini Jam? Aman nggak? Sejauh teman seni, koneksi lancar, siap nemenin podcast tanpa hambatan. Kalau ada kendala teknis, langsung kasih tahu aja. Oke, siap Jam. Kali ini kita bakalan bahas tentang Indonesia yang tolak ekspor listrik ke Singapura. Nah, ini sangat ramai banget ya. Berani-beraninya Indonesia tolak ekspor listrik ke Singapura. Oke, apa yang terjadi di Indonesia? Bukan di Indonesia, tapi di Singapura. Apa yang terjadi di Singapura setelah Indonesia stop atau tidak tolak ekspor listrik ke Singapura? Nah, apa yang kamu ketahui tentang masalah ini, Jam? Setelah Indonesia menolak ekspor listrik ke Singapura, Singapura berusaha mencari sumber energi alternatif. Oke, isu yang beredar Singapura melakukan pemadaman secara bergilir karena kekurangan pasokan energi listrik. Benar apa salah, Jam? Setelah Indonesia menolak ekspor listrik ke Singapura, negara tersebut mengalami kekurangan pasokan energi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Singapura menghadapi pemadaman listrik bergilir akibat kekurangan pasokan energi. Itu data benar apa salah? Kalau misalkan benar, sumbernya dari mana, Jum? Setelah Indonesia menolak ekspor listrik ke Singapura, negara tersebut mengalami kekurangan pasokan energi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Singapura menghadapi pemadaman listrik bergilir akibat kekurangan pasokan energi. Oke, jadi si Ijam teman-teman membenarkan tentang isu pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Singapura setelah Indonesia tolak ekspor listrik ke Singapura. Nah, sumbernya yang si Ijam dapat adalah dari YouTube juga. Sebenarnya tadi aku nggak ngasih sumber dari YouTube, tapi dari merdeka.com. Kalau kamu mau cek langsung, bisa buka link yang aku kasih tadi. Kalau ada video YouTube yang bahas ini, mungkin bisa jadi tambahan referensi, tapi pastikan sumbernya kredibel ya. Okay. Mau aku bantu cari video YouTube yang relevan juga? Nggak usah Jam, nggak usah. Soalnya kalau kita nonton di sini, ini jadi bukan podcast lagi namanya, jadi reaction ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut Jam, seperti biasa, kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir dari mana saja. Silahkan tulis absen kehadiran di kolom komentar, karena ini adalah podcast dokter klinik, tempatnya nongkrong, bukan cari ribut bareng saya dan sana. Dan juga si Jam, siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Jam, kita lanjutkan ke pembahasan tentang Indonesia tolak ekspor listrik ke Singapura. Selama ini negara Singapura mendapatkan pasokan listrik dari mana saja, Jam? Singapura selama ini mengandalkan beberapa sumber listrik utama. Mayoritas berasal dari pembangkit listrik tenaga gas alam, yang mencapai sekitar 95% dari total pasokan energi mereka. Gas ini sebagian besar diimpor dari Indonesia dan Malaysia dalam bentuk gas alam cair LNG maupun melalui pipa. Selain itu, mereka juga mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, meskipun kapasitasnya masih terbatas karena lahan yang kecil. Singapura juga berencana mengimpor listrik dari negara lain, seperti Malaysia dan Laos, sebagai bagian dari strategi diversifikasi energinya. Oke teman-teman, ini cukup mengagetkan ya. Jujur saya aja baru tahu. Jadi sebenarnya selama ini kan biasanya kita kalau ngobrol, saya cari tahu dulu kebenarannya seperti apa, faktanya seperti apa, baru kita ngobrol sama si Ijam. Nah kali ini saya baru tahu, benar-benar baru tahu, ternyata sumber gas alam itu atau katakanlah sumber listrik, energi listrik mereka itu kan ternyata 90% dari dua negara, Indonesia dan juga Malaysia. Nah sekarang bayangin, Indonesia stop bukan listrik ya, sumber gas alam tersebut. Nah sekarang Indonesia stop ekspor ke Singapura. Dan wajar saja sebenarnya kalau misalkan di Singapura terjadi pemadaman bergilir. Jujur saya belum membaca. Iya, kalau Indonesia benar-benar stop ekspor gas alam ke Singapura, dampaknya bisa cukup besar. Singapura side bergabung dirahin ke gas alam dan sisa. Kalau pasokan terganggu, mereka harus cepat cari alternatif lain.
entah dari Malaysia, impor LNG dari negara lain, atau percepat proyek energi terbarukan mereka. Tapi yang jelas, kalau ini terjadi tanpa persiapan. Oke, jadi sebenarnya yang saya tahu kan biasanya biasanya saya nggak mudah percaya dengan isu-isu yang beredar seperti di Malaysia, di Singapura lagi ada pemadaman bergilir, pemadaman yang gantian di Singapura pakai listriknya gantian, sumber internet susah gitu kan. Nah, dan saya belum baca sumber resminya gitu kan. Nah, ternyata si Jem tadi memberikan informasi bahwa ya wajar kalau dengan sekian banyak gitu kan sumber listrik mereka yang sumbernya itu dari Indonesia, terus Indonesia kemudian stop, ya wajar jika itu semua terjadi. Oke, Jem, lalu kemarin sempat ada perjanjian baru yang ditawarkan oleh Indonesia. Lalu seperti apa kesepakatan akhir mengenai listrik ini antara Indonesia dan juga Singapura ini, Jem? Setelah Indonesia menolak ekspor listrik ke Singapura, kedua negara berusaha mencari solusi baru. Pada September 2024, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian untuk mengekspor listrik hijau dari energi terbarukan Indonesia ke Singapura dengan kapasitas hingga 3,4 gigawatt mulai 2028. Namun, pada Februari 2025, Menteri SDM Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji ulang rencana ekspor listrik ke Singapura dengan mempertimbangkan nilai tambah dan potensi kehilangan investasi dalam negeri. Meskipun demikian, Singapura tetap berkomitmen untuk meningkatkan pasokan listrik rendah karbon dari Indonesia dengan rencana impor tambahan 1,4 gigawatt dari 2 proyek tenaga surya di Indonesia. Kesepakatan akhir mengenai ekspor listrik ini masih dalam proses pembahasan antara kedua negara, dengan fokus pada manfaat timbal balik dan kepentingan nasional masing-masing. Oke, ini saya coba ulangi lagi yang saya sempat baca, Jam. Jadi kesepakatan awal atau kesepahamannya, bukan kesepakatan, kesepahaman awal itu dikaji dilakukan dengan Presiden Joko Widodo. Nah, terus setelah menjabat atau berganti jabatan, Presiden Joko Widodo diganti oleh Presiden Prabowo. Kemudian Presiden Prabowo kaji ulang kesepahaman yang pernah terjadi antara Presiden Jokowi dan juga Singapura, yang buntut atau hasil akhirnya adalah Indonesia tolak kerjasama tersebut dan ingin Malaysia kalau mau ya silahkan berinvestasi di dalam negeri. Benar, secara garis besar memang begitu. Perjanjian awalnya dibuat di era Presiden Joko Widodo, di mana Indonesia menyepakati ekspor listrik hijau ke Singapura dalam skala besar. Namun, setelah Presiden Prabowo menjabat, kesepakatan ini dikaji ulang dengan pertimbangan agar nilai tambah dari energi terbarukan tetap dinikmati oleh Indonesia, bukan hanya diekspor. Pemerintah ingin agar investasi terkait energi ini dilakukan di dalam negeri, bukan hanya sebagai pemasok untuk negara lain. Makanya ekspor listrik langsung ke Singapura ditolak, dan Indonesia lebih mendorong investasi asing, termasuk dari Malaysia, untuk membangun industri energi di dalam negeri. Oke, jadi pemerintah Indonesia lebih mengutamakan produktivitas dalam negeri. Yang disampaikan oleh, bahkan itu yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, yang bilang Singapura itu brengsek, kita nggak bisa dibodoh-bodohi. Nah, bahkan mereka menyatakan, atau Luhut dan juga pemimpin Indonesia seperti Pak Prabowo menegaskan jika energi terbarukan akan menjadi terobosan terbaru yang akan dibutuhkan dunia. Indonesia ingin memiliki kuasa penuh atas atau untuk pengelolaan sumber energinya. Oke, nah kalau kesepahaman yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan penawaran yang diberikan oleh era Prabowo saat ini, itu plus minusnya di mana, Jem? Plus minusnya tergantung dari sudut pandang. Kalau dari sisi kesepakatan era Jokowi, plusnya adalah Indonesia bisa segera mendapat dari ekspor listrik hijau ke Singapura. Ini bisa meningkatkan investasi sektor energi terbarukan dan memperkuat kerjasama dengan negara tetangga. Tapi minusnya, Indonesia hanya berperan sebagai pemasok tanpa mendapatkan banyak keuntungan jangka panjang. Karena industri hilirnya tetap ada di luar negeri.
Sedangkan di era Prabowo, plusnya adalah Indonesia bisa menjaga sumber daya energi tetap di dalam negeri dan menarik lebih banyak investasi asing untuk membangun industri energi di dalam negeri. Ini bisa menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi minusnya, proses ini butuh waktu lebih lama dan ada potensi ketegangan dengan Singapura yang mendapatkan pasokan listrik dari Indonesia. Jadi, ini lebih ke arah strategi jangka pendek versus jangka panjang. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara jangka panjang, mungkin kebijakan Pak Prabowo ini jauh lebih menguntungkan karena selain kita mendapatkan keuntungan dari ekspor, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan jauh lebih berkembang lagi ke depannya kalau misalkan rencana ini sukses dilakukan ya, karena kembali lagi, yang saya tahu adalah rencana Pak Prabowo ini memang menciptakan banyak sekali hilirisasi atau proyek-proyek hilirisasi itu dilakukan di Indonesia. Bahkan Opung Luhut pun pernah bilang jika mau berinvestasi, kalau mau listrik silahkan berinvestasi di Indonesia untuk energi terbarukan ini. Nah, energi terbarukan menjadi terobosan terbaru yang akan dibutuhkan dunia. Nah, seperti apa, Jom? Bisa kamu jelaskan lebih detail nggak tentang itu? Strategi Pak Prabowo ini memang lebih fokus ke hilirisasi. Jadi bukan cuma menjual bahan mentah atau energi langsung, tapi juga memastikan industri dan nilai tambahnya tetap di Indonesia. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa jadi pemain utama di sektor energi terbarukan, bukan sekadar pemasok. Luhut juga benar dalam menegaskan bahwa kalau negara lain mau listrik hijau dari Indonesia, mereka harus investasi di sini. Ini bisa membuka lapangan kerja, transfer teknologi, dan memperkuat kemandirian energi nasional. Selain itu, energi terbarukan memang jadi masa depan dunia. Dan kalau Indonesia bisa menguasai rantai industrinya, ini bakal jadi keuntungan besar dalam jangka panjang. Selain listrik, kita bicara internet, jaringan internet. Oke, jaringan internet untuk Singapura sendiri itu dimiliki langsung oleh Singapura atau mereka menerima pasokan dari negara lain? Untuk konektivitas global, mereka tetap bergantung pada kabel bawah laut yang menghubungkan mereka dengan negara lain, termasuk Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lain di kawasan. Singapura itu pusat internet dan data center di Asia Tenggara. Jadi mereka punya banyak jalur kabel bawah laut yang memastikan internet mereka tetap stabil. Tapi kalau ada gangguan atau kebijakan baru dari negara penyedia, tentu bisa berdampak juga ke koneksi mereka. Negara penyedia, negara mana yang kamu maksud, Jom? Negara penyedia yang dimaksud adalah negara-negara yang memiliki infrastruktur kabel bawah laut yang menghubungkan Singapura ke jaringan internet global. Beberapa negara utama yang berperan dalam konektivitas internet Singapura adalah Indonesia, Malaysia, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Indonesia, misalnya, memiliki beberapa jalur kabel bawah laut yang terhubung ke Singapura, seperti Batam Singapore Cable System, BSCS, dan Matrix Cable System, MCS. Bukti sanan sa Union Rat dan Syekh berbuang apteksi serat optik ke Singapura. Negara seperti Amerika Serikat dan Jepang juga berperan karena banyak kabel bawah laut utama yang menghubungkan Singapura langsung ke pusat data besar di kedua negara tersebut. Oke, kita kembali. Go ahead, Danny. What do you want to say? Oke, kita kembali ke listrik tadi ya. Nah, kalau untuk sekarang ini kan setelah pengajian ulang, ada nggak kesepakatan baru yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Singapura atau semuanya masih dalam proses? Setelah pemerintah Indonesia meninjau ulang rencana ekspor listrik ke Singapura, belum ada kesepakatan baru yang diumumkan secara resmi. Pemerintah Indonesia masih mengkaji manfaat dan potensi kerugian dari ekspor listrik tersebut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa persetujuan ekspor listrik ke Singapura akan diberikan jika Indonesia mendapatkan keuntungan yang jelas dari kerjasama tersebut. Sementara itu, Singapura tetap berkomitmen untuk meningkatkan pasokan listrik rendah karbon dari Indonesia. Mereka telah mendapatkan persetujuan bersyarat untuk mengimpor 1,4 gigawatt listrik dari 2 proyek tenaga surya di Indonesia. Namun, rencana ekspor listrik bersih ke Singapura ini masih dalam proses pembahasan dan belum ada kesepakatan final antara kedua negara. Oke, kalau misalkan
terjadi kesepakatan awal nih seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, berapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia saat ini kalau kesepahaman awal dilakukan antara Singapura dan juga Presiden Joko Widodo? Jika kesepakatan ekspor listrik hijau ke Singapura tetap dilanjutkan, Indonesia berpotensi mendapatkan investasi sekitar 20 miliar atau setara 38 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk membangun industri panel surya dan baterai penyimpanan energi di dalam negeri yang dapat meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan Indonesia. Selain itu, proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan transfer teknologi sehingga memperkuat sektor energi terbarukan nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok energi, tetapi juga mengembangkan industri hilir yang bernilai tambah tinggi. Oke, jadi rencana awal adalah tetap mengekspor, uangnya kita gunakan untuk hilirisasi. Nah, tapi ya itu pun kalau terjadi. Kalau sekarang lebih tegas, di stop dulu dengan rencana mau bikin hilirisasi. Itu mau nggak mau, kita harus bikin hilirisasi itu secepatnya. Karena kita udah stop ekspor ke luar negeri. Karena mau tidak mau kita butuh tambahan dari mengekspor. Soalnya udah terlalu banyak ekspor-ekspor di Indonesia itu yang dihentikan, dan dengan tujuan menciptakan hilirisasi dengan 15 mega proyek yang akan dilakukan tahun ini. Meskipun itu butuh perjuangan panjang, tapi saya rasa keuntungannya itu lebih besar. Saya pengen tahu dari kamu, Jem. Nah, kalau misalkan proyek hilirisasi energi terbarukan ini sudah sukses atau berhasil dilakukan, kira-kira keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia per tahunnya itu berapa, Jem? Jika proyek realisasi energi terbarukan di Indonesia berhasil, menciptakan antara 2,1 hingga 3,7 juta pekerjaan langsung pada tahun 2030. Selain itu, sektor energi terbarukan dapat berkontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia. Misalnya, PT Pertamina Drilling Services Indonesia yang berfokus pada pengeboran energi diperkirakan akan mencapai pendapatan sekitar 4,54 juta pada tahun 2024. Namun, proyeksi pendapatan tahunan dari proyek energi terbarukan secara keseluruhan masih memerlukan analisis lebih mendalam, mengingat variabel seperti kapasitas produksi, harga energi, dan permintaan pasar. Oke teman-teman, kalau kalian lebih dukung mana nih? Dukung ekspor langsung bahan mentah yang keuntungannya sudah jelas bagi pemerintah, atau kalian dukung program atau proyek hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, yaitu membuat hilirisasi atau proyeknya itu di Indonesia yang menciptakan lapangan kerja baru untuk Indonesia. Selain pemerintah untung, masyarakat Indonesia pun bisa mendapatkan secara langsung manfaatnya dari bekerja di sana. Sebagian masyarakat Indonesia bisa mendapatkan manfaatnya dari bekerja, dan sebagiannya lain yang mungkin dari sistem ekonomi yang naik. Banyak sekali masyarakat Indonesia atau pengangguran yang akhirnya berkurang terserap oleh 15 mega proyek ini. Nah, itu adalah pendapat saya. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Apakah lebih menguntungkan udah ekspor aja langsung gitu kan, biar negara cepat untung? Nah, sementara kita harus nunggu kita nggak tahu nih dari segi mana kita kebagian sebagai masyarakat Indonesia, dampaknya seperti apa, bahkan kita nggak tahu karena kita nggak pernah ngulik ke sana mungkin. Nah, tapi kalau misalkan nih proyeknya dibikin di sini, oke, nih masyarakat Indonesia pekerjakan di sana, misalkan ada 1.000 aja per proyek, atau misalkan 500 orang atau 1.000 orang per proyek misalkan. Nah, itu otomatis ada 1.000 orang yang menikmati dampak daripada hilirisasi itu. Selain negara untung, yang nantinya mungkin akan dikembalikan lagi ke masyarakat, tapi juga ada yang dampaknya secara langsung, masyarakat dengan bekerja mengurangi pengangguran dan mendapatkan pendapatan dari bekerja dari proyek yang diciptakan ini. Kalian lebih setuju yang mana? Silakan kembali lagi kita diskusi ini di kolom teman-teman. Jadi, kalau kita tarik ke sudut pandang yang lebih luas, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ekspor langsung memang cepat menghasilkan keuntungan buat negara, terutama dari segi devisa dan pendapatan pajak. Tapi kita nggak bisa terlalu bergantung sama ekspor bahan mentah terus-menerus. Karena negara yang mengolah itu yang justru mendapat nilai tambah lebih besar.
Kedua, hilirisasi memang butuh waktu dan investasi awal yang besar, tapi dampak jangka panjang kuat. Selain menciptakan lapangan kerja, industri dalam negeri bisa berkembang dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kalau proyek ini sukses, Indonesia nggak cuma jadi pengekspor bahan mentah lagi, tapi bisa punya produk jadi yang punya nilai lebih tinggi. Jadi kalau kita bicara untung jangka pendek versus untung jangka panjang, dua-duanya ada sisi positif dan negatifnya. Nah, kalau menurut kalian lebih baik langsung ekspor atau investasi di hilirisasi? Negara mana saja yang mendapatkan manfaat dari gas alam Indonesia? Banyak negara yang mendapatkan manfaat dari gas alam Indonesia, terutama melalui ekspor LNG gas. Beberapa negara utama yang menjadi tujuan ekspor gas alam Indonesia antara lain, 1. Jepang. Salah satu pelanggan terbesar LNG Indonesia sejak dulu. Jepang sangat bergantung pada impor energi, termasuk dari Indonesia. 2. Korea Selatan juga menjadi pembeli utama LNG Indonesia untuk kebutuhan industrinya. 3. China semakin aktif membeli LNG di Indonesia untuk mendukung tumbuhan ekonomi nanti. 4. Taiwan, salah satu pelanggan yang cukup lama mengimpor LNG dari Indonesia. Singapura mengimpor gas melalui pipa dari Indonesia, terutama dari Natuna dan Sumatera Selatan. Selain itu, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara masih membeli dalam jumlah lebih kecil. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, ekspor gas alam Indonesia mengalami penurunan karena semakin banyak digunakan untuk kebutuhan domestik. Kira-kira mau fokus bahas ke negara tertentu atau dampaknya ke ekonomi Indonesia juga? Oke, dari sekian banyak negara yang menerima manfaat gas alam Indonesia, negara mana sajakah yang sudah dihentikan untuk pasokan gas alam ini oleh Pak Prabowo Subianto selain negara Singapura? Selain Singapura, Presiden Prabowo Subianto juga menghentikan ekspor gas alam ke Malaysia dan Timor Leste. Keputusan ini diambil untuk memastikan kecukupan energi negeri. Oke, lalu untuk negara seperti Jepang, Cina, dan negara yang lainnya, apakah dianggap kerjasamanya masih sangat menguntungkan, atau ada hal lain nih yang menyebabkan kenapa ekspor ke negara-negara tersebut masih berjalan? Ekspor gas alam Indonesia ke Jepang dan Cina masih berlangsung karena permintaan energi yang tinggi di kedua negara tersebut. Jepang misalnya telah lama menjadi mitra utama dalam impor gas alam LNG dari Indonesia. Selain itu, China juga membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, meskipun ada upaya untuk memenuhi kebutuhan domestik, kerjasama dengan Jepang dan China tetap dianggap menguntungkan bagi Indonesia. Umpama nih Jam, proyek hilirisasi ini sudah berjalan, apakah negara-negara lain akan diberikan kebijakan baru untuk ekspor listrik ini, Jam? Kalau proyek energi terbarukan dan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, kemungkinan besar Indonesia akan mulai mengekspor listrik ke negara-negara tetangga, terutama yang punya ketergantungan tinggi pada energi impor seperti Singapura dan Malaysia. Kebijakan baru bisa muncul tergantung pada kapasitas produksi dan kebutuhan dalam negeri. Kalau surplus, Indonesia bisa menjual listrik ke negara lain dengan perjanjian khusus, misalnya melalui kabel listrik bawah laut ke Singapura, yang sudah pernah direncanakan. Bisa juga dalam bentuk ekspor hidrogen hijau ke negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang sedang mencari sumber energi ramah lingkungan. Menurutmu, apakah ekspor listrik ini bakal jadi peluang besar buat Indonesia? Harusnya seperti itu, Jam. Seperti yang saya bilang tadi, ini bukan hanya berbicara keuntungan untuk negara, pendapatan negara ya, Jam, tapi juga masyarakatnya bisa terlibat langsung dengan bekerja di sana. Nah, jadi dengan terciptanya 15 mega proyek yang akan dilakukan tahun ini, saya rasa dan saya harap bisa menyerap tenaga kerja baru dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Oke Jam, terima kasih banyak. Obrolan kali ini cukup menarik, tapi saya tidak bisa berlama-lama karena kita harus lanjut lagi dengan topik-topik yang lainnya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi besok dan tonton juga video kita yang lainnya. Kita lanjutkan diskusi di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan dan ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, silahkan diskusikan itu semua di kolom komentar. Jam, terima kasih. Bawel sekali kamu Jam.